Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini masuk ke segmen namanya adalah sepenggal kata dari saya. Gitu ya. Jadi akan membahas mengenai pertanyaan beberapa teman saya di ada suatu grup. Nah, mereka bertanya bagaimana menghadapi orang-orang yang berperilaku kurang baik atau bisa dibilang kepala batu, kepedean, didiemin lunjak, ya semacam itu loh mereka bertanyanya. Oke, karena saya tidak mau lama-lama, jadi kita langsung bahas aja di sini, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut pendapat saya, membahas mengenai perilaku seseorang, teman-teman, itu nggak akan ada habisnya, betul nggak? Setiap manusia itu tercipta dengan karakternya masing-masing, dengan pribadi yang berbeda-beda, dengan pendapat yang masing-masing juga. Jadi kita nggak bisa maksa orang itu harus sama seperti kita. Kita nggak bisa maksa orang itu harus memiliki perilaku yang kita mau. Itu nggak mungkin, teman-teman, betul nggak sih? Kalau misalnya semua orang sama, berarti Allah nggak hebat, betul nggak? Semua orang sifatnya sama, semua orang pribadinya sama, semua orang pendapatnya sama. Oh, dibilang hebat, Allah begitu hebatnya bisa menciptakan manusia aja hebat, ditambah lagi bisa menciptakan manusia dengan berbagai karakter, dengan berbagai kemampuan, berbagai kebisaan, gitu kan? Oke, intinya adalah teman-teman, kadang kita itu ketika kita melihat perilaku buruk dari orang, kita tuh jadi geram, kita sebel, kita kesel gitu kan, kayak nyebelin banget sih tuh orang gitu ya, kayak seakan-akan orang itu adalah orang yang paling menyebalkan gitu. Tapi ketahui ya teman-teman, sebetulnya bukan mereka yang menyebalkan, tapi kita yang kurang sabar dan hati kita yang terlalu mengurusi orang lain. Jadi akhirnya kita merasa dia menyebalkan, padahal sebetulnya enggak. Dia tuh gak menyebalkan, teman-teman. Kalau dia menyebalkan, pasti banyak orang juga yang sebel sama dia. Tapi kalau kamu aja yang sebel sama dia, berarti bukan dia yang menyebalkan, tapi kamu yang kurang sabar dan kamu yang kurang menaruh hati yang baik gitu. Jadi maksudnya mindset di kepalanya itu adalah yang buruk-buruk tentang dia. Jadi nggak akan pernah baik di mata kamu kalau kamu terus menjadi orang seperti itu. Begitu maksud saya. Gak bisa dipungkiri, kita hidup di mana aja, orang-orang macam ini tuh pasti ada, teman-teman. Orang-orang yang menurut kamu nebelin, yang menurut kamu itu resek banget gitu ya, kayaknya kok ada gitu orang kayak gitu, pasti di mana-mana ada, teman-teman. Tapi kalau kita hanya terus berperilaku seperti ini, akan ada habisnya. Kita capek yang ada. Kita akan kelelahan karena pasti dimanapun akan selalu ada wujud karakter manusia yang seperti ini. Gitu. Lagi pula, bukankah Rasul sudah ingatkan kita bahwasanya orang yang sibuk menilai orang lain, maka dia dimasukkan dalam kategori, ke dalam ciri orang yang disebut dengan manusia sampah. Sedih nggak dibilang manusia sampah? Oke, kita bahas. Apa sih manusia sampah? Manusia sampah adalah dia yang sibuk menilai orang lain, sibuk mencaci maki orang lain, sibuk mengurusi hidup orang lain, tapi dia lupa bahwa dirinya ini justru yang harusnya dia lebih buruk sebenarnya. Karena ketika dia punya perasaan membenci orang lain, sebel sama perilaku orang lain, ya sebenarnya dia nggak ada hak juga sih gitu ya untuk nilai orang ini gitu. Kita harus marah sama diri kita sendiri, kenapa kita punya perilaku seperti ini gitu. Jadi ada yang mesti dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Hatinya kotor, hatinya yang penuh dengan sampah, sampai dia dibilang manusia sampah. Karena membenci orang, sebel sama orang, itu kan sampah yang ada di hati kita, dan itu mesti dibersihin. Karena ketahuilah, ketika kau sebel sama perilaku orang, situasi orang, padahal diri sendiri juga belum benar, teman-teman, ya kan? Harusnya kita tuh menangisi diri kita sendiri. Kita belum jadi orang baik, tapi udah sibuk menilai orang lain dan kita bilang dia bukan orang baik gitu. Ya Allah gitu kan, kayak luar biasa banget diri kita ini, bisa-bisanya nilai orang, padahal diri kita juga masih buruk gitu kan. Mesti memperbaiki diri kita karena Allah. Maka Allah akan mempertemukan dirimu, kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga baik menurut Allah. Catat, menurut Allah, bukan menurut manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah, insya Allah di mata manusia pun, nih di mata kita pun akan terlihat baik, teman-teman begitu. Oke, sekali lagi saya ingatkan, tak payah kita memusingkan orang-orang di luar sana yang berperilaku beginilah, berperilaku gitulah, ya kan, yang segala macam yang kalian tidak suka gitu, berperilaku mengurusi
perilaku buruk mereka itu kan PR buat kita, bener gak? PR, kenapa dibilang PR? Karena kita itu, dia tuh nambah masalah kita gitu ya, kita masalahnya udah banyak, ditambah lagi dengan perilaku dia yang buruk dan kita anggap itu PR juga kayaknya buat kita gitu ya, jadi kita mesti mengurusi dia juga gitu kan. Pasti menambah masalah kita kalau kita sibuk sama mereka gitu ya. Apa itu nggak PR teman-teman? PR banget kan sebetulnya. Nggak akan tahu gitu loh bisa sampai mana seseorang itu baiknya, di mana dia buruknya. Kita juga nggak tahu, kita nggak bisa menjudge perilaku orang, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika kau menjudge perilaku seseorang, ketika kau menjudge perilakunya, apakah kau yakin kau sudah baik di mata Allah? Belum tentu loh teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Bisa jadi nih justru orang yang kamu judge itu, orang yang kamu hina itu, orang yang kamu bilang dia begini, dia begitu, justru dia yang baik di mata Allah. Malah bisa jadi justru kamu yang menilai orang tidak baik dan kamulah justru yang tidak baik di mata Allah. Kamu berbeda dengan jangan sampai kita dinilai seperti itu sama Allah, betul kan? Mulai lupakanlah perilaku-perilaku buruk orang, tapi ingat perilaku-perilaku buruk kita. Ingat kebaikan-kebaikan orang dan lupakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita tuh jangan sampai kita tuh terbawa hawa nafsu yang tidak baik. Jangan sampai kita itu berhasil dihasut sama syaitan dengan godaan-godaannya yang luar biasa itu, gitu kan? Nah, jadi selalu berpikir positif sama orang, husnuzon sama orang. Jangan berpikir-pikir yang buruk-buruk tentang orang atau menilai, bahkan mungkin itu temanmu sendiri. Astagfirullahaladzim, gimana mau berteman kalau kau selalu sibuk menilai orang seperti itu ya. Karena dengan kita berpositif thinking, dengan kita berhusnuzon baik sama Allah maupun sama manusia gitu ya, itu akan membawa ketenangan, kenyamanan dalam diri kita dan menjauhi kita dari sifat-sifat membenci atau dibilang penyakit hati. Hati-hati ya teman-teman, membenci itu salah satu penyakit hati juga loh teman-teman. Dan tahu kan, Allah tidak akan menerima ibadah seseorang hamba apabila dia memiliki penyakit hati. Jadi hati ini mesti bersih. Minta Allah bersihkan hati kita dengan cara kita tidak memiliki penyakit hati. Begitu teman-teman. Kita mesti menganggap semua orang baik, tapi tanda kutipnya adalah kita tetap harus menjadi orang yang waspada. Kita mesti menjadi orang yang tetap awas, karena itu ciri orang yang bertakwa. Mau kan jadi orang yang bertakwa? Pasti mau, semua orang pasti mau jadi bertakwa. Yuk, mulai sekarang buang jauh-jauh penyakit hati itu, penyakit membenci itu, penyakit menilai orang lain itu. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam kategori manusia sampah. Apa nggak sedih dibilang manusia sampah? Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Siapa yang bilang? Rasul yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya hanya mau kembali menyampaikan, gitu kan? Sekali ya kalau kita mau gitu ya, teman kita itu berubah, sahabat kita itu berubah, ya sesekali mengingatkan boleh lah, sesekali mengingatkan, sesekali menegur dia, memberi nasihat kepada dia, ya berharap kita sih pengennya dia berubah gitu ya. Tapi tetap teman-teman, setelah tugas kita yakni menegur atau memberi nasihat kepada dia selesai, maka selesailah tugas kita. Kita tidak perlu memikirkan apakah dia berubah atau tidak. Kita tidak perlu memikirkan itu, biar itu menjadi urusan Allah gitu. Sekali boleh mengingatkan, tapi setelah itu serahkan pada Allah. Dia berubah atas izin Allah dan tidak berubah atas izin Allah. Jadi semua atas izin Allah. Yang berarti tugas kita sudah selesai. Allah itu maha membolak-balikan hati hambanya teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu risau, tidak perlu pusing sama hidup orang lain. Oke? Untuk yang bertanya ya. Tapi ini juga dibuat untuk seluruh yang nonton video ini. Ini jadi pembelajaran juga buat diri saya, karena saya juga pasti pernah berperilaku seperti itu mungkin. Tapi ya semoga aja Allah ampuni saya, semoga Allah ampuni kita semua teman-teman. Semoga kita jadi hamba yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Ini maksudnya kalau kurang jelas dan kalau kurang menghibur, karena saya maunya menghibur sekaligus bermanfaat. Assalamualaikum.